Baik. Baik, Kak. Baik. Oke, kalau Revano, gimana kabarnya Pano? Baik, Kak. Baik. Gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait yang kemarin, guys? Hmm? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Revano, Tentang baik. apa, Kak? Yang kemarin udah Oh, selesai. Udah selesai ditulis yang kemarin, Revano? Halo, Revano. oh ya itu, Kak. Yang kemana itu belum minta ulang lagi lesnya. Oke. Ini saya tambahin koin ya buat kalian yang tepat waktu. Pertama ada Faith, ada Revano. Oh, Revano hadir tepat waktu. Ada halo Kania, Halo Kak, ada Lopita. Oh, kok ini? Kenapa kabur? Oke, teman-teman, ada pertanyaan terkait yang kemarin dulu? Kita tunggu temennya 3 menit lagi ya. Gimana Kania? Ada pertanyaan? ada Kak banyak. Oh, silahkan Kania. Share screen yang mana yang mau ditanyakan? Ada banyak. Silahkan. Oke, bentar ya Kak. Sip. Kayaknya tadi Lopita siswa dari kelas lain, teman-teman. Cuman kok dia kabur ya? Apa? Ayo. Oke. Label. Oh, ini nih yang salah di baris ke-15. Baris ke-15 underscore-nya 2. Nah, itu. Init underscore. Ah, di situ oh enggak. Itu spasinya memang harus ada. Enggak. Spasinya memang harus ada. Nah, di situ tambahin di situ satu, kemudian setelah kata init juga tambahin satu lagi. Nanti dia warna biru. Nah, coba di run sekarang. Cara clock is not defined. Coba ke bawah. Oke, ke atas berarti. Kita define clock-nya di atas saja. Itu baris ke-12. Namakan clock, bukan jam ya. Nah, ayo. Clock. C-nya kecil, C-nya kecil. Soalnya variabel. Oke. Coba di run. Tara. Oke. Oh, ini contoh yang kemarin ya. Nanti didekatkan pakai ini, kan. Coba ke bawah kan ya. Nanti kan ya mendekatkannya pakai ini. Coba ke bawah. Nah yang itu tuh. Ke bawah, ke bawah. Nah itu, jangan 200 ya. Baris ke-53. X plus jangan 200. 70 coba atau 100 kayaknya kemarin kita pakai. Ntar Kakak lihat dulu. Mana dia pas clicker saya? Ya, berapa? Di stop dulu, di stop dulu ininya. Kodenya di stop dulu. Oh enggak itu oke, udah benar. Kemudian pakai 70 coba. Kalau nggak salah sih atau 100 deh. Pokoknya coba aja lah. Nggak lupa. Nah, gitu ya. Kemudian ini terlalu ke tengah. Digeser, cara gesernya yang mana? Cara gesernya itu jangan pakai 70 X-nya.
Coba pakai 20 baris 46, baris 46. Iya, 20 ya pakai di situ. Coba. Oke, coba di run. Nah, gitu. Nah, kemudian tulisan kliknya coba ke bawah. Coba ke bawah. Nah, itu tulisan kliknya. Pergeserannya jangan 40 ya. Tapi pakai 10 aja, baris 65. Baris 65 pakai 10 aja. Ya, 10,10 coba. Terlalu banyak 40 ya. Coba sekarang. Sebentar. Eh kayaknya bukan 10,10 tapi berapa ya? 5 aja deh pakai 5,40. Nah, coba sekarang. Tara. Tulisan kliknya terlalu besar. Kecilkan di bagian 51 jangan 40, pakai 35 aja atau 30 hurufnya. Oke. Oke, udah ya. 245. Oke. Aman ya? Oke. Oke. Makasih ya, Kak. Oke. Sip. Bila ada pertanyaan, Bil? Gimana, Bil? Ya, Kak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Waduh. Sejauh ini aman berarti? Insya Allah. Oke. Oke, sekarang kakak lanjutkan ya teman-teman. Di part 2, fast clicker. Ya, ini harap kalian nanti tugasnya lebih susah ya. Saya membuat tugasnya lebih susah supaya kalian Kak bercanda teman-teman. Ya, pokoknya nanti tugasnya supaya kalian berbeda-beda ya tampilan gamenya itu nanti Kak tugasin apa di akhir. Nah, terakhir kali ya kalian sudah membuat kemarin kelas yang mana terdiri dari apa namanya tulisan kemudian ada kartunya gitu ya. Nah, ternyata ada banyak yang belum kalian buat teman-teman seperti yang kalian lihat di sini lingkaran hijau yang putus-putus ini. Pertama penghitung statistik belum kalian buat. Kemudian ini surat terakhir, ini translasinya sedikit ya ngada-ngada teman-teman. Ini kondisi apa? Ucapan menang kalah lah gitu ya, bukan surat terakhir. Gitu teman-teman. Kemudian di bagian saat kalian mengklik kartunya itu nanti terjadi sesuatu. Kalau kalian berhasil mengklik tanda kliknya, ada tulisan kliknya, kalau salah terjadi sesuatu juga. Dalam hal ini kalau berhasil tambahkan poin, kalau salah nanti kurangi poin gitu. Oke? Nah, pertanyaannya gimana cara melakukan itu semua? Nah, tampilan awal kemarin masih seperti ini ya. Masih polos banget lah gitu ya, tanpa ada tahu apa-apa gitu. Nah, sekarang kita coba membuat dia dengan loh, mana dia nih? Nah, dengan begini, guys. Nah, jadi ada timernya, kemudian ada counternya. Gitu, guys ya. Kita coba membuat seperti ini. Kemudian nanti di akhir, kalau kalian kalah, ada tulisan seperti ini. Bebas tulisannya kalian mau apa. Ya, time out atau apapun. Dan kalau kalian menang, ada tulisan juga. Ya, gitu teman-teman. Oke? Nah, sekarang ini yang akan kalian lakukan ya. Pelajari dasar-dasar penanganan acara. Emang banyak ya, banyak sekali yang akan kalian lakukan. Pelajari perintah khusus dari Pygame untuk berinteraksi dengan mouse kalian ya. Karena mouse yang paling ya fleksibel lah ya dalam menggerakkan hal ini. Kita nggak bisa pakai keyboard karena nanti statik gerakannya. Kemudian menangani acara yang terkait dengan mengklik. Ini saya udah rekam nggak teman-teman? Udah ya? Udah nggak? Sudah, Kak. Oke.
Kemudian menangani acara. Acara ini maksudnya sesuatu yang terjadi ya teman-teman. Event. Bahasa ininya, kalau codingnya. Yang terkait dengan mengklik kartu, kemudian ingat pekerjaan dengan teks dan modul waktu, karena nanti kita harus menambahkan waktu dan timer, counter dan timer, kemudian memprogram serangkaian kondisi untuk menang kalahnya, kemudian selesaikan gamenya dan berikan kepada pelanggan atau kalian presentasi gitu. Nah sekarang, kalian masih ingat perintah yang mengembalikan waktu saat ini? Ayo, ada yang tahu? Untuk mengembalikan waktu saat ini pakai perintah apa? Revano? Time. Time? Ya, betul ya, teman-teman. Ini time kita makainya, time gitu. Betul sekali ya. Kemudian gimana kita menghitung berapa lama program telah berjalan? Ya, kalian nanti tinggal buat ya variabel di awal sama setelah programnya gitu. Oke. Yang jelas time itu berasal dari modul time juga ya. Namanya memang mirip ya. Jadi makanya di sini import time, time.time gitu. Gitu, teman-teman. Kemudian gimana kita bisa mengganti teks dengan yang baru? Nah, jadi nanti yang perlu kita ingat adalah modul time itu mengembalikan waktu bukan dalam detik, teman-teman, tapi milidetik atau milisecond, ya. Sehingga yang harus kita lakukan nanti supaya dia tampilannya dalam detik, kita akan membulatkan time itu atau waktu itu sehingga tampilannya bukan 4,153, bukan begitu ya, tapi only 4 only ya, hanya 4 yang akan ditampilkan. Caranya gimana? Ya kita cukup menggunakan fungsi int gitu teman-teman, atau round juga boleh, tapi int kan ya langsung lah gitu ya, langsung. Ini round itu nanti dia akan membulatkan ke atas, lebih baik kita pakai yang ini saja ya. Nah kemudian setelah round itu kita perlu nanti mengubah apa namanya, ini dia millisecond, kita ubah ke second. Setelah itu kita ubah jenisnya bukan lagi int tapi str. Lah kenapa Kak perlu diubah? Karena nanti kita akan menampilkannya di layar dan nanti kita akan update ya. Jadi nggak mungkin 1 detik terus yang akan tampil, 2 detik, 3 detik dan sebagainya. Begitu teman-teman. Nah sekarang kita berbicara terkait klik pada kartunya dulu ya. Jadi nanti begini ya. Sebelumnya kalian belum bisa melakukan apa-apa. Nah, sekarang saat kalian mengklik sesuatu yang salah, yang bukan ada label kliknya, dia akan berwarna merah atau apapun warna yang kalian inginkan. Kalau warna label kliknya kalian bisa klik, maka dia akan berwarna hijau. Nah, kemudian kalian dapat menggunakan tombol mouse kiri atau kanan, itu tergantung settingan kalian, tapi secara umum kiri. Gitu ya, teman-teman. Oke, caranya gimana? Nah, ini yang perlu kita tahu dulu ya. Jadi, ini disebut sebagai event. Kemudian, event itu punya langganan event atau sesuatu yang ketika saat ketika kita menekan itu gitulah katakan, atau berinteraksi ya bahasa mungkin lebih umumnya dengan event eksternal itu, maka terjadi sesuatu pada programnya. Nah, salah satunya adalah mouse. Nah, kemudian ada istilah event handler. Nah, apa ini? Event handler itu adalah algoritma yang menjelaskan apa sih yang akan terjadi gitu. Singkatnya, event itu adalah kejadiannya, event handler itu adalah algoritma yang mengatur apa yang akan terjadi. Oke, teman-teman. Kemudian langganannya itu adalah sesuatu yang kita pakai atau apa ya bahasanya? Perantaraannya lah gitu, bukan perantara. Ya pokoknya yang menghubungkan kita antara event handler dengan eventnya gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ya cara menangani event, memanggil semua event di dalam Pygame itu kita menggunakan perintah. Nah, ini teman-teman. Pygame.event.get. Nah, ini akan mendapatkan semua acara yang ada di dalam Pygame. Oke? Nah, kemudian di dalam Pygame itu ada 2 jenis. Yang pertama, kita bisa menggunakan event.type, kemudian event.button.
Kalau event.type itu nanti jenisnya apakah mouse atau keyboard. Kemudian apa namanya? Kalau keyboard tuh ya tentu saja nanti kalian dari keyboardnya ya. Tapi sekarang kita supaya lebih fleksibel kita pakai mouse. Kemudian ada perintah event.post, bukan position ya, ini bukan post ini. Ini yang akan mengembalikan nanti koordinat tempat kalian mengklik itu, teman-teman. Ini canggihnya ya. Jadi dia dapat mendeteksi koordinat di mana event terjadi gitu bahasanya. Nah, gimana kemudian penanganannya? Jadi nanti kita pakai for loop untuk mengiterasi atau mencari semua event yang terjadi di dalam Pygame. Perintahnya apa? For event, untuk semua event di dalam pygame.event.get. Kalau tipenya adalah mouse button down atau saya mengklik mouse di sebelah kiri, maka tolong pertama lihat atau dapatkan koordinat ya, koordinat dari tempat saya mengklik itu. Oke? Nah, ini tuh untuk sebelah kiri ya, teman-teman. Kalau sebelah kanannya itu 2 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Tapi kalau satu itu untuk sebelah kiri gitu. Nanti kalian coba-coba aja. Nah, setelah ini ada perintah nanti collide point. Apa itu collide point? Rect.collide point ini akan memeriksa, menentukan apakah suatu titik telah menyentuh objek rectangle itu gitu, teman-teman. Jadi ini pada dasarnya metode dari kelas rect yang menentukan jika suatu titik XY telah menyentuh atau telah masuk dalam area rectangle-nya gitu. Jadi kalau areanya begini nanti, nah fungsi ini yang memeriksa benar nggak ya dia menyentuh di area ini gitu ya. Jadi fungsi ini yang bertanggung jawab akan hal itu, teman-teman. Yang memeriksa apakah sentuhannya ada di area rectangle-nya atau enggak. Gitu ya. Sehingga nanti kita perlu melakukan yang ini ya, menambahkan metode depth collide point self, x, y, return self.rect.collide point. Gitu, teman-teman. Kemudian ya, kemudian nanti kita perlu tambahkan if I plus 1 sama dengan klik, tolong berikan warna hijau. Nah, klik ini sudah kita definisikan sebelumnya menggunakan rendit gitu, teman-teman. Nah, kenapa perlu ditambah 1 ke? Karena card I ini mulainya dari 0 atau mengikuti indeks yang ada di list card-nya ya, tergantung kalian list card-nya berapa. Kalau 5 berarti sampai 4 gitu. Oke, makanya ditambah 1 lah gitu. Intinya begitu. Ya. Nah, jadi tugas kita yang pertama, program penanganan klik mouse kiri di kartu. Nah, sekarang saya tunjukkan mana saja yang menjadi perubahannya ya. Kalian lihat screen saya? Harus stop share dulu kayaknya. Oke. Nah, udah lihat, guys? Oke. Sekarang ini kayaknya udah kalian tambahkan kemarin, saya lupa-lupa ingat ya. Jadi kalau kalian udah tambahkan selamat ya. Jadi ini sangat kita perlukan untuk clickingnya nanti ya. Kemudian yang kalian perlu tambahkan nanti warnanya kalian bisa eh, tambahkan lebih banyak ya, teman-teman. Siapa tahu kalian mau, aduh ini di project lagi saya naruhnya. Ya udah deh. Ya pokoknya gitulah, teman-teman ya. Ya udah deh, saya pindahin dulu aja deh ini. Bentar, guys. Hmm, bentar ya. Saya naruhnya di project tadi.
Bentar guys ya. Wah, lama nih. Bentar guys ya. Aduh. Ctrl A. Oke, ini saya ganti jadi part 2. Oke. Oke, ini dia teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Guys, udah dilihat? Think so. Udah ya? Nah, sekarang kalian udah menambahkan ini, selamat. Nah, sekarang yang perlu kalian tambahkan nanti di sini kalian apa namanya? Di sini aja ya. Di copy. Nah, ini aja pakai ini ya, semuanya ini. Silahkan aja. Nah, kemudian yang perlu kalian tambahkan adalah nah, yang ini pertama teman-teman. Ya. Jadi kita coba tambahkan di while-nya yaitu klik sama dengan range dari 1 sampai number of cards. For I in range 6 card. Kalau nanti cardnya apa namanya? Cards I dot color yellow. Kemudian kalau saya mengklik yang ada tulisan kliknya, di mana klik itu kita dasarkan atas nomor, maka tolong draw pada koordinat ini. Gitu ya. Kemudian selain itu apa namanya? Oh ini sorry, ini bukan terkait pengklik hijaunya ya, yang akan menghijaukan. Cuman ini udah dibuat ya kemarin. Nah sekarang saya langsung ke sini ya. Jadi nanti setelah else wait minus equals to 1, nanti kalian di sini for event in pygame.event.get kalian boleh pakai pygame ya kalau kalian di atas bilangnya import pygame. Di mana nih? Bentar ya. Nah, kalau di sini import pygame, pakai langsung pygame ya, pygame dot. Kalau kalian bilangnya from pygame ya, kemudian import everything. Nah, maka nggak perlu tulis pygame-nya. Langsung, nah ini dihapus pygame.display.setMode. Gitu ya, teman-teman. Itu bedanya terkait pemanggilan pygame-nya. Oke? Nah, kemudian bilang di sini for event in pygame.event.get kalau tipenya adalah pygame.mouseDown and event.button sama dengan 1 yang sebelah kiri, maka catat koordinat X sama Y-nya. Yang pertama menggunakan event.post. Setelah itu periksa for I in range number of cards maksudnya kalau nanti cards I dot collide point X, Y. Nah, ini maksudnya apa? Ini dia memeriksa apakah gitu ya. Apa namanya? Cards A itu berada di collide point atau titik area kartunya gitu. Kemudian if I plus 1 sama dengan klik. Kemudian kalau di kartu yang saya klik itu, saya gambarkan mungkin ya. Nanti yang ini akan memeriksa, misalnya kan kartunya ada 5 nih, atau 4, atau 3 deh. Ada 3. Nah, perintah yang ini memeriksa, apakah nanti kalian berada di area kotak-kotak ini gitu. Kartu-kartu ini guys. Nah, ini yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Oke? Kemudian, if I plus 1 sama dengan start klik, dia akan bertanggung jawab dalam hal kalau nanti kalian mengklik kartu itu dan ada tulisan klik, nah gitu. Maka tolong kartu itu dikasih warna hijau. Kemudian poinnya kita belum berbicara tapi nggak apa-apa, poin tambahkan sama dengan 1. Ini sesuai tugasnya ya teman-teman. Tugasnya kan program penanganan klik ya. Jadi ini sebenarnya belum ada ya. Ini belum ada. Kemudian else jika tidak
artinya jika tidak ada tulisan klik tapi kalian mengklik itu, maka kasih color warna merah gitu. Gitu teman-teman. Kemudian ini belum kita bicarakan yang dua ini ya. Saya komen aja kalau gitu. Saya komen aja. Nah, ini belum kita bicarakan ya. Kemudian ini wajib kalian tulis card I.fill. Ini apa? Terlepas dari kalian apa namanya? Melakukan klik atau enggak pada kartunya itu, maka tolong tetap diwarnai kartunya dengan warna yang sudah saya setting di awal yaitu yellow. Gitu teman-teman. Oke? Nah, kemudian ini juga belum ya, belum kita bicarakan. Oke, teman-teman? Ah, itu untuk part 1 kalian membuatkan event handlernya dulu. Oke? Ini aja nih yang kalian buat. Ayo, ada pertanyaan dulu? Silahkan. Tristan, ada pertanyaan? Kalista, Paris, Nabila, Kania, Revano, Faith? Ayo, tanya-tanya dulu mungkin. Halo? Guys? Belum ada deh. Belum ada? Oke, kalau gitu silahkan sekarang yang pertama sih tugasnya itu doang sih, guys. Nanti yang kedua lumayan banyak tugasnya ya. Ayo, silakan ya buat ini dulu setelah ini. Kayaknya weight-nya juga belum deh. Iya, belum. Ya, ini belum ada ya. Karena kita belum berbicara timernya. Ya, intinya ini yang kalian dari yang terakhir kemarin tambahkan ini dulu deh. Sebelum kalian nambahnya sebelum display.update ya. Oke? Gitu teman-teman. Gimana Revano? Faris, mana Faris? Apa? Ada pertanyaan Faris? Kalista bagaimana? Ada pertanyaan? Loh, ini pada kemana nih? Nabila? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada silakan. Udah di screenshot? Oh, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada silakan di screenshot yang ini doang ya dulu. Nanti yang lainnya kakak jelasin dulu mungkin supaya lebih terang ya. Oke, sekarang share screen semuanya boleh? Saya mau lihat apakah terjadi error atau enggak. Udah lagi di luar? Oke. Oh, nggak bisa share screen berarti ya kali ya. Karena lagi oke, oke. Oke, silakan share screen semuanya. Belum di screenshot. Oh, belum di screenshot. Sebentar. Nah, ini dia. Cukup yang ini dulu aja ya. Takut ya bebas sih kalau kalian mau yang lain juga boleh. Cuma nanti takutnya kalian bingung ya. Ini kak, Ya? ini kan saya kemarin udah masuk, saya kan udah bikin kode ini Iya. Oh, Kak udah kirim di grup loh. di grupnya. Iya, udah kemarin Kak kirimkan di grup. Udah, udah, kak. Udah, Paris? Faith, ada pertanyaan? Udah kak. Faith, ada pertanyaan? Tidak ada. Kania? Nggak ada, Kak. Enggak ada, oke. Tristan silakan share screen ya semuanya. 2, 4, 6, 7. Oh iya, pantas ya nanti ditambah kelas ini, guys.
Ayo, Nabila, Faith, Tristan. Oh, week-nya udah ya kemarin. Saya yang lupa berarti ya. Kak, Ya, Pano? kerjanya di lesson berapa? Kemarin, di yang kemarin tetap Berarti yang lesson 3. 1. Hah? Itu tempat ngodingnya tetap di yang lesson 1 itu. Ya. Lesson 1. Lesson 3, sorry. Di lesson. Ya, Lesson oh iya 3 ya. bagian apa? Yang nomor 5 itu, Pano. Oh, oke. Kak, halo, Kak. Ya. Ini kan saya udah nge-paste yang itu ke yang kemana itu. Mhm. Katanya masanya ini nih. Nggak tahu ini artinya apa. Itu baris ke-15-nya 1 underscore-nya, Pano. Apa, Kak? Dep initnya itu underscore-nya hanya 1. Oh, Nah, nah, coba di run. Itu masih belum diperbaiki ya. Coba 100 orang. waduh, ya, Kak. Kania boleh kan? Kania udah mulai ngoding lagi. Kania boleh dikirim kodenya Kania. Kania udah tadi diperbaiki sama Kania. Ya, ini tadi, Kode. Kak. Itu Ah? masalah. Oh, ya, oke deh kita perbaiki. Ini baris 53 tambah 100 bukan tambah 200 ya. Nah, itu tambah 100. Kemudian baris 46 itu 20 aja pakai. Kemudian baris 51 itu 30 aja atau 35 bebas. Kemudian di baris ke 65 itu ya. 65 itu pakai 10,40. 10. Iya. 10,40. Iya, betul. Coba di run sekarang. Nah, udah nih ya. Berarti ini tinggal tambahin yang tadi ya, Kak.
Iya, betul sekali. Ya. Tristan aman? Oke. Kita breaknya di 20.40 aja ya teman-teman ya. Nanti soalnya part 2-nya lumayan panjang. Jadi kita break lebih awal dulu aja ya. Mahal apa yang mahal? Ya udah ya. Faris, selamat ya. Oke guys, silakan kalian. Oh, ada yang salah, Faith. Wait. X bad input. Mouse button down. Oh, itu di dalam if ya. Itu ada indentasinya, Fit. Ini baris 73 itu ada indentasinya. Di paling awal, di X-nya tekan tab. Nah, gitu. Guys, silakan boleh istirahat dulu ya. Cards-nya tekan tab. Setelah di card-nya tekan bukan di card-nya itu ya yang bermasalah. Nah, di situ. Lebih dekat. Lebih dekat. Tekan tab. Nah, itu tapi ada spasi masih itu sedikit. Nah, gitu. Kemudian di else-nya juga harusnya ya. Oh, titik duanya itu nggak ada. Pantes ya. Baris 75 titik duanya yang nggak ada. Nah, else-nya sejajar sama if ya. Silakan boleh rehat ya teman-teman. Tristan? Oh, Tristan juga bermasalah. Ini Tris, coba ke atas Tris. Nah, initnya cuma satu itu Tris. Baris ke-15, initnya harusnya 2.
underscore-nya harusnya 2 ya. Else-nya sejajar sama if yang baris 75, Fit. Baris 75. Nah, itu sejajar sama itu. Kak, selesai break jam berapa? 42 aja. 45 Kal, 45. Oke. Color 78 coba. Kayaknya nggak ada S-nya deh. Ya, hanya bukan rate-nya udah bener. Cuman S-nya yang nggak ada. Color, bukan colors ya. Nah, gitu. Nah, gede-gede banget kartunya, waduh. Skor belum kita buat ya nanti. Silakan break dulu ya, Tristan sama Faith. Oh, apa itu? Ya, poinnya belum kita tambahin ya. Jadi nanti aja kalau itu, nggak apa-apa di komen dulu aja itu. Sama skor juga belum kita buat ya. Skor tuh di komen aja, jangan dihapus ya. Itu nanti kalian tulis lagi. Oke. Silakan break ya.
Aduh, sorry ya guys ya. Cepet banget emang rasanya ya. Oke, mari kita bicarakan yang part 2. Kali tadi datang lagi ya. Oke, mari kita bicarakan yang part 2 teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara tentang penghitung statistik, yaitu timer sama counternya. Oke? Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk membuat dua hal sederhana ini? Nah, ternyata guys, untuk membuat hal sederhana ini yang perlu kalian tahu ini membutuhkan effort ya. Atau ya tidak sesimpel yang kalian pikirkan lah gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini analisisnya. Ternyata ini bukan satu apa ya? Bukan satu objek, teman-teman. Ini terhitung sebagai 4 objek nanti. Nah, itulah yang sebagai seorang developer, disitulah tingkat apa ya? Bisa dibilang ya ribet iya, tapi apa ya? Eh bisa dibilang profitnya juga lumayan ya sebagai seorang developer, teman-teman. Jadi bukan hanya kesulitan yang kalian dapat, tetapi juga profit yang kalian dapat, maksudnya gaji gitu ya, kalau kalian bekerja sebagai developer itu worth it gitu. Oke, nah sekarang kita akan berbicara tentang gimana cara pembuatan penghitung statistik tuh. Nah, seperti yang Kak bilang di awal bahwa timer, modul time itu nanti akan mengembalikan waktu dalam millisecond. Yang artinya kita perlu membuatnya menjadi second supaya ya kita tidak terlalu trouble atau terlihat lebih rapih lah gitu ya waktunya, kita pakai second aja. Caranya gimana? Ya cukup kalian nanti pasang fungsi int. Nah, tetapi sebelum ke situ kita perlu menambahkan hal ini dulu nantinya. Nah, ini dia. Yang pertama start timer, waktu untuk mulai, dan saat ini kita panggil dari modul time ya, begini. Kemudian current time atau waktu sekarang adalah waktu mulai karena sebelum memulai programnya ya. Nah, kemudian nanti kalian perlu membuat objek yang pertama time text ya. Kemudian timernya. Nah, bedanya apa? Kalau time text-nya itu adalah tulisan time-nya itu teman-teman ya. Tulisan time atau waktu atau apapun bebas ya. Nah, tulisannya ini ya. Jadi objek time text itu adalah untuk tulisan ini, timernya itu adalah angkanya gitu. Oke, tapi dia di tengah-tengah tadi. Gitu teman-teman ya. Nah, ini juga berlaku sama nanti untuk skor sama penghitung skornya atau counter. Mungkin kalian menyebutnya begitu ya. Nah, sekarang setelah ini selesai, kita sudah membuat waktu saat ini current time, waktu memulai current time, objek time-nya, objek penghitung time-nya. Kemudian di sini kita harus memanggil apa namanya? Time lagi. Karena di sini apa namanya? Untuk current time-nya nanti ya, teman-teman. Ya current time-nya. Sehingga nanti kita perlu membuat logika seperti ini. If new time dikurangi current time lebih dari sama dengan 1, artinya apa? Ini sebenarnya memeriksa setiap terjadi perubahan 1 detik, maka tolong lakukan hal ini. Timer atau angka yang tadi, timer itu ingat angkanya 0, ubah dia ke dalam teks. Ya, set text yang mana awalnya dia adalah millisecond, ya, new time dikurangi start time. Kita ubah ke second, pakai fungsi int. Kemudian karena kita ingin menampilkannya nanti di layar, kita ubah ke str. Dengan ukuran 40 font size-nya, kemudian warnanya warna dark blue. Gitu. Kemudian ini terkait pergeserannya, 0,0 aja ya, supaya dia tetap di tempat. Gitu teman-teman. Kemudian current time menjadi new time. Begitu teman-teman. Ya, ini terkait logika yang pertama. Selanjutnya penghitung poin. Nah, logika penghitung poin nggak seribet ini teman-teman, ya, nggak seribet ini.
kita hanya perlu menambahkan nanti, tapi tentu saja ya di bagian timer sama time text sama timernya kita nanti perlu scorer atau score text sama skornya sendiri gitu. Ya, kita perlu juga logika, objek seperti itu gitu. Nah, sekarang yang kalian perlu tambahkan di bagian points-nya ini adalah buat sebelum while nanti variabel bernama points atau score atau apapun lah gitu ya. Yang nilai awalnya 0 dulu. Nah, kemudian di bagian yang tadi seperti Kak bilang, kalau kalian nanti berhasil mengklik ada tulisan klik di kartunya, dia akan berwarna hijau. Dan tolong tambahkan poinnya jadi 1, plus sama dengan 1. Kalau enggak, ada sistem minusnya, jadi kurangi 1. Kalau kalian nggak ingin ada sistem minus, silahkan. Ini nggak usah ditulis, oke? Teman-teman, ini clear ya? Oh, ada pertanyaan dulu terkait timer sama counternya? Silakan. Timer sama counter dulu. Ayo, tanyakan dulu. Kak, ini nanti tambahinnya di mana? Yang mana? Ya, yang ini. Ya, nanti timernya nanti ditambahin di bagian mana? Di kodenya. Oke. Kalau objeknya sebelum while yang jelas ya, sebelum while dan setelah kelas. Ini berasal dari kelas label ya, teman-teman. Jadi ini objek dari label ya. Ini sebelum while nih. Kemudian, nah nanti Kakak tunjukkan kodenya ya, di mana kalian menambahkannya. Kemudian, setelah while, kalian nanti definisikan dia apa namanya? Apa tadi? Aduh, lupa, Kak. Apa ya? Sebelum yang ini. Aduh, ini Kakak tunjukin deh langsung. Lupa gimana. Nah, ini nih. Nah, sebelum yang nanti mana dia? Loh. Nah, ini dia guys ya. Jadi itu ditambahkan nanti sebelum menang kalahnya. Tapi yang ini nggak usah kalian ini tetap ya, ini tetap berjalan kalau yang ini. Cuman di bagian sini nanti kalian tambahkan yang ini, hidupin yang ini gitu. Nanti Kak jelasin ya. Cuman penambahannya itu di sini. Setelah nanti score the draw. Nah, ini pun ini dulu yang kita tambahkan sebenarnya gitu. Oke, Repano. Jadi aduh salah. Jadi yang kalian yang Repano perlu tempat penambahannya itu ya itu setelah ya, bukan sebelum. Setelah apa tadi? Skor sama poinnya gitu ya. Yang terkait yang ini ya tapi gitu. Kemudian yang ini itu kita selipkan di bagian color green sama di bawah color green sama color red itu ya, terkait poinnya teman-teman. Ini sederhana sih kalau poinnya, cuma nanti ini ada kaitannya dengan di bawah. Kita belum ke bawah lagi ya. Gitu Pano. Aman? Jelas? Aman, Kak. Silakan. Wait, apa yang mau ditanyakan? Wait. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada pertanyaan, Kak. Oh, belum. Tristan? Nabila? Belum ada, Kak. Belum ada? Oke, paham ya berarti. Nah, sekarang kita berbicara kondisi menang kalahnya, teman-teman. Nah, ini standarnya, tapi nanti kalian bebas lah ya. Terkait kalah, kalian bisa apa ya? Kalau udah lebih dari 11 detik, maka kalian kalah. Kemudian menangnya kalau kalian bisa mencetak 5 poin, 5 poin dalam waktu 10 detik, maka menang. Tapi bebas ya, kalian mau 7 detik untuk 7 poin juga boleh. Ya, itu benar-benar tergantung di kalian. Cuman yang Kakak perlu jelaskan gimana cara membuat logikanya mungkin ya. Nah, jadi untuk membuat objek teks untuk menampilkan statistik, tugas kita membuat objek teksnya dan tampilkan statistiknya, implementasikan perhitungan, kemudian selesaikan loop game dengan pertanyaan bersyarat. Nah, nanti saya tunjukkan di kodenya langsung, kemudian luncurkan dan tes game. Sekarang ini dia guys. Ya.
Yang pertama yang perlu kalian tambahkan di sini adalah kalian sudah membuat kelas label, selamat. Maka di sini kalian perlu buat sekarang import time atau kalian dapat bilang from time import time juga bisa, atau import everything juga bisa. Nanti kalau menggunakan kode ini, maka saat kalian memanggil waktunya, membuat variabel waktu, nggak usah ada time ya, langsung aja gitu. Ya, langsung time gitu. Time gitu. Oke, guys? Gitu ya. Nah, kemudian kalian buat dua variabel ini dulu. Bebas ya. Tempatnya bebas. Kalian mau tulis di sini atau sebelum ini ataupun di sini juga boleh ya. Bebas ya. Cuman kan harusnya di sini supaya ya time supaya mereka berkelompok lah gitu. Ya. Oke. Setelah itu kita buat objek time text-nya. Atau kalau Kak kan nanti gamenya begini. Nah, tulisan time titik 2-nya ini ya. Kita buat ya udah caranya time text label pada koordinat 0,0. Dia di pojok kiri atas banget. Kemudian ingat bahwa label ini adalah persegi, teman-teman. Jadi sejatinya apa? Sejatinya itu adalah ini tuh sebenarnya persegi, teman-teman. Nah, persegi dengan ukuran 50 kali 50. Nah, jadi bisa dibilang begini bentuknya, guys. Ya. Atau 50 pixel lah intinya. Gitu ya. Kemudian di sini kalian lihat kita set teksnya, teksnya harus tuliskan time, font size-nya 40. Kemudian apa namanya? Dark blue warnanya. Kemudian di draw pergeserannya sebesar 20 dari titik awal. Artinya 20 pixel dari sini. Ini kotaknya ya, ingat 0,0 itu kan di sini guys ya. Jadi kotaknya ke bawah 50 gitu ya. Kemudian 20 pixel gitu ya. Jadi dia bisa dibilang pergeserannya mulainya dari sini nanti. Huruf T-nya time gitu, tulisan time gitu. Oke, sampai sini. Pokoknya 20 pixel lah pergeserannya. Oke, teman-teman. Itu ya. Kemudian terkait timernya juga sama. Nanti kalian ini kalau udah jadi di copy paste. Cuman labelnya jangan sampai sama time ya, karena nanti kalau kalian samakan time pasti dia error ya. Cuman labelnya adalah angka di sini dan koordinatnya dia lebih ke bawah ya. Yang ini 0,0, kita ini pakainya 50,50. Kemudian apa namanya, ukurannya juga berbeda ya. Kalaupun sama nggak apa-apa sebenarnya, cuman nah, kalaupun beda juga nggak apa-apa. Font size-nya sama ya. Kemudian warnanya dark blue. Nah, kemudian dia pergeserannya 0,0 ya. Jadi dia tetap di koordinat ini, nggak digeser. Kalau ini tadi 20,20 pergeserannya. Gitu guys ya. Nah, kalau kalian udah jadi yang dua ini, kalian tinggal copy, paste. Sekarang buat variabel untuk scorernya. Nah, atau counternya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini caranya sama, cuman kalian harus ganti nanti. Ya, tentu saja ini ya, nama variabelnya atau objeknya. Namanya berbeda, kemudian tulisannya juga berbeda. Dan koordinatnya kalian ubah. Ya, jadi singkatnya ini yang perlu kalian tambahkan. Gitu ya, teman-teman. Clear? Setelah itu, ini nggak berubah. Nah, setelah itu sebelum while, tolong apa namanya, kalian buat variabel namanya point yang nilai awalnya 0. Oke? Nah, setelah itu yang tadi tambahkan. Nah, poinnya sekarang dihidupin ya. Gitu teman-teman, poinnya dihidupin. Setelah dihidupin ya. Nanti kalian di skornya ini kalau kalian belum tulis ini sama yang ini. Nah, ini artinya apa? Skor itu karena kita tahu skor itu angka, dia harus diubah ke dalam str. Str point ukurannya segini. Kemudian di draw pada koordinat 0,0. Gitu ya. 0,0 ini bukan di sini ya, tapi ini pergeserannya teman-teman ya. 0,0 itu kan hasilnya di sini. Ini pergeserannya sebesar 0,0. Artinya dia tetap di titik awal sebenarnya poin itu. Nggak berpindah gitu ya.
Titik awalnya yang mana, Kak? Titik awalnya yang ini, guys. Nah, ini. Nah, yang ini, guys. 430,55. Oke? Ada pertanyaan? Revano? Faris? Itu untuk Ada, Kak. apa itu, Pano? Oh, enggak ada pertanyaan. Oke. Setelah itu, nah ini untuk kondisi menang kalahnya sekarang ya. Pertama kalian perlu buat variabel namanya new time atau apapun lah ya. Yang gunanya apa ini, Kak? Gunanya ini untuk kalian menghitung jumlah waktunya nanti ya. Setelah itu ya udah ini berasal dari time. Habis itu hitung kalau new time dikurangi start time lebih dari sama dengan 11 detik, maka tolong buat objek namanya win. Ini dari kelas label juga. Kemudian ini koordinatnya, ini ukuran apa namanya perseginya. Oke, kemudian warnanya ini gitu ya, light red. Kemudian tulisannya waktunya sudah habis. Seolah-olah sedih ini. Tambahnya gitu. Ukurannya 40, kemudian dark bold. Nah, jadi dia nanti akan apa namanya? Ya, berada di 0,0, tapi saya menggesernya sebesar 230. Tingkatnya ini dicoba-coba teman-teman ya. Jadi mungkin kalian bertanya, wah hebat banget langsung diketahui. Bukan, saya coba-coba sampai posisinya di tengah-tengah. Oke, teman-teman, gitu ya. Kemudian break. Kenapa saya menggunakan break? Karena di sini saya menggunakan true, ya. Kalau kalian menggunakan variabel finish misalnya sama dengan true, maka while finish, ya di sini while finish ya, finish gitu. Nah kemudian di sini kalian nggak menggunakan break, tapi buat dia finish sama dengan false gitu atau permainan selesai. Oke, sayangnya saya tidak melakukan hal itu. Boleh nggak melakukan juga? Boleh, silahkan ya. Tidak ada yang melarang ya. Oke teman-teman. Nah ini untuk kondisi kalahnya dulu ya. Ini untuk kondisi kalahnya. Sekarang kondisi menangnya sebelum ke sini kita perlu mengetahui yang ini dulu. Bahwa kita harus mengecek interval atau setiap waktu yang dilaluinya itu adalah 1 detik. Ya, bukan dalam milisecond ya. Sehingga kita perlu if int new time dikurangi integer current time sama dengan 1, maka timer.set. Nah, kita update timer yang udah kita buat di sini ini ya. Di sini yang awalnya 0 gitu ya. Kita buat dia jadi yang terbaru ya, berarti 0, 1, 2 gitulah intinya. Ya udah, cara membuatnya timer.setText ubah jadi str. Ini yang awal tadi ubah jadi int dulu kemudian str. Ya, ini hampir sama seperti yang di atas lah ya. Kemudian setting current time-nya menjadi new time atau waktu yang paling baru, waktu saat inilah gitu ya. New time-nya tadi adalah waktu memulai soalnya. Oh, current time-nya, sorry. Nah, kemudian untuk kondisi menangnya, kalian tinggal bilang, kalau poinnya lebih dari 5, atau kaliannya mungkin ekstrim banget kan, 100, cepat banget mungkin, silakan. Saya nggak berani seperti itu. Maka tolong buat variabel. Nah, ini sebenarnya loose ya. Cuman ini loose gitu ya. Loose gitu ya. Kemudian juga loose. Kemudian di sini win. Nah, label 0,0 ukurannya hampir sama kayak yang ini. Jadi nanti kalian copy kemudian paste aja. Cuman ya di sini karena apa tulisan di sini lebih banyak makanya pergeserannya saya atur berbeda gitu teman-teman. Nanti kalau sama pergeserannya dia kayak ya nggak rapih lah. Kemudian kalian juga dapat menambahkan kalau menang menghabiskan apa waktu berapa gitu atau dalam waktu berapa dia mencapai poin itu. Kalian dapat menggunakan ini. Nah, ya, gitu teman-teman, ya. Setelah itu di break, habis itu apapun yang terjadi terutama di dalam time-nya diupdate ya sepanjang timernya.
Nah, kemudian clock detik 40 per second atau 60 bebas. Kemudian di luar itu nanti setelah while-nya berhenti atau selesai, tolong diupdate lagi terkait tampilannya. Nah, sekarang saat kalian jalankan, singkatnya dulu ya, apa yang kalian tambahkan. Yang pertama, import time. Kalau udah, selamat. Yang kedua, kalian buat dari sini sampai sini. Oke? Ini sebelum, ya boleh sih, sesudah kartunya juga boleh, sebelumnya juga boleh. Ya, intinya begini, yang kalian tambahkan. Selanjutnya, tambahkan poin sebelum while-nya. Ingat, sebelum while. Jangan nanti kalian adakan di sini. Waduh, jangan ya. Jangan, itu nanti error. Sebelum while, setelah itu hidupkan poinnya. Ya, di green tadi poin plus tambah dengan 1. Kalau kalian ingin ada sistem minus, silahkan. Poin minus tambah dengan 1. Kalau nggak ada, ini di komen aja. Ya, kalau mau ada silahkan, lebih challenging, lebih seru. Kemudian skor .set text untuk memperbaharui skornya sama skor .draw. Nah, setelah itu kalian tambahkan yang terakhir ini semuanya. Ya, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sekarang? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana Pari? Nggak kedengeran suaranya Paris. Gimana, gimana? Suara saya aman kan teman-teman? Cek, cek, cek. Walah, saya nge-lag kayaknya nih. Enggak, Kak. Oh, enggak ya? Oke. Kalista, silakan Kalista. Apa pertanyaannya? Enggak ada sih. Kania mungkin? Ada Kak. Yang mana, yang mana? Itu kalau yang paling bawah banget, barisan paling bawah itu kenapa harus di-update gitu Kak? Oh iya, karena nanti tampilan dari apa namanya? Kita udah menggunakan while ya. Kita udah menggunakan while loop. Nah, setelah ini selesai nanti akan terjadi sesuatu lagi. Ya, nah itu tolong ditampilkan. Ya, pokoknya ya ini saya mainkan gamenya ya. Nah, ini gamenya sedang berjalan ya, teman-teman. Gamenya sedang berjalan dan apapun yang terjadi di sini silakan nanti di apa namanya? Di-update pakai ini. Nah, setelah dia selesai, yang akan mengatur tampilan setelah game ini selesai, waktunya sudah habis ini sebenarnya ya dia di dalam ini ya. Cuman kita memerlukan ini nanti apapun yang terjadi setelah while-nya ini dia perlu diupdate juga. Misalnya tapi nggak kelihatan sih ya di sini. Yang ini nggak ada ya. Oke, bentar. Wah, skornya. Nah, ya. Jadi itu ya yang apa namanya? Yang terjadi kalau kita tidak melakukan update gitu teman-teman ya. Tapi yang berada di dalam while itu ya di update semuanya ya gitu. Nah, cuman ini dia berada di dalam while memang ya. Cuman apa ya? Ini adalah sesuatu hal yang sesudah gamenya selesai gitu. Ya, kita perlu update lagi kondisinya gitu. Itu fungsi update yang kedua. Kalau yang ini kalau yang ini itu fungsinya untuk apa ya? Segala sesuatu yang terjadi di dalam while-nya, mulai dari waktu, perubahan kartunya, penambahan label kliknya dan sebagainya. Gitu, ya. Jadi itu terkait fungsi update. Oke, kan ya? Dan Iya Kak. yang jelas apa namanya? Kita tidak dapat melihat apa yang terjadi behind the scene-nya ya, teman-teman. Tapi kalau dilihat dari keterangannya di PPT, ada nggak keterangannya di PPT? Kalau nggak ada berarti di Python Start 1 ya. Yang update itu
kayaknya nggak ada deh di Python Pro 1. Update itu adalah untuk memperbaharui segala perubahan yang kita lakukan ya udah di dalam gamenya ataupun yang kita lakukan di luar gamenya. Cuman umumnya memang digunakan saat di dalam while. Jarang yang menggunakan di luar while. Bahkan di Python Start 2 di project akhir yang shooter game itu update-nya di dalam while ya. Nggak ada yang terjadi setelah gamenya selesai gitu. Cuman kalau kalian mau melakukan ada yang terjadi setelah gamenya selesai, silakan diupdate ya. Gitu. Nah, sekarang ada lagi? Silakan teman, sembari saya mainkan. Waduh, ini terlalu banyak. Oke, waktunya sudah habis. Nah, nanti saya coba menang ya. Aduh, oh my god. Oke. Ya intinya susah ya menangnya. Saya coba atur jadi poinnya 3 aja deh. 2 aja deh supaya menang. Kalian perlu melihat ini soalnya. Nah, dia akan menampilkan begini teman-teman ya. Jadi waktu untuk menyelesaikan 5 detik ya, 5 second. Supaya ini ubah aja mungkin ya. Ya udah nggak apa-apa tetap aja. Gitu ya teman-teman. Dan kemarin ya ada siswa yang bertanya, "Kak, boleh nggak kartunya ditambahkan jadi 8?" Ya boleh ya. Boleh banget kartunya jadi 8, cuman settingannya ternyata tidak apa ya? Tidak mudah teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian mau menambahkan kartunya, ini nanti digeser, kemudian for baris in range 2 berarti. Gitu teman-teman ya. Nah, artinya nanti ada 2 nanti di baris pertama dan nanti Y-nya harus kalian update di sini X awalnya kalian nulisnya kemarin berapa X awalnya. Saya lupa kayaknya berapa nih? 30 ya. Oh, kita udah tulis. 30 berarti tinggal setting Y-nya. Y awalnya misalnya 170 ya. Yang ini nih. 170 berarti di sini Y. Nah, kemudian di sini kalian harus update nanti Y plus sama dengan berapa jaraknya. Plus sama dengan misalnya jaraknya 200. Gitu ya teman-teman. Nah, apa yang akan terjadi? Oh, nggak kelihatan. Bentar. Ini dia. Ini dia guys ya. Nah, aduh. Pergeserannya terlalu ini ya. X-nya melanjutkan yang ini soalnya. Jadi mungkin kita perlu buat X yang kedua mungkin ya. Di sini guys, X new sama dengan sama sih ya, 30. Kemudian di sini setelah ini diupdate nanti bentar. Ini udah X Y sama 170 jadi bagian sini. Ini dilakukan sampai selesai. Kemudian sekarang baris kedua X-nya, dia melanjutkan yang ini ya X-nya. Jadi kalau kita mungkin tambahkan, tapi agak aneh ya nanti dia. Kalau di sini jangan 30. Dia melanjutkan ini nanti. Bentar. 10. X sama dengan X plus 100.
Hmm. For baris in range 2 X new sama dengan 30. Kok bisa ini ya error ya? Padahal ini udah bener ya. Dia terlalu bawah nih teman-teman ya. Jadi dia melanjutkan X yang ini. Oh iya, ini harusnya X-nya di sini guys, 30 gitu. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mengatur warnanya, kalian tambahkan di sini. Gitu teman-teman. Ya. Oke guys. Ada pertanyaan teman-teman? Ini opsional ya. Ini opsional banget. Ada pertanyaan guys? Halo? Kita masih punya 15 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya Kak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya share screen kalian ya. Mana stop share saya? Ayo, stop share screen guys. Guys, share screen teman-teman. Lengkapi game kalian. Azril. Halo Azril. Faris Kak, Faris. Parah. Oke. Ayo guys. Pak, bisa dibantu. Yang mana? Yang mana? Yang mana, Bill? Kenapa tulisan kliknya kayak gitu? Waduh, susah banget nih permasalahannya, Bill. Coba ke bawah, Bill. Ke bawah coba. Ini terlalu besar ya tulisan kliknya. Nah, itu baris 51 bila jangan 40 tapi pakai 30 aja. Coba atau 35. Stop dulu. Oke. Nah, itu udah pas. Sekarang digeser. Cara menggesernya ke bawah, ke bawah.
Di stop dulu kodenya. Nah, itu Bil ya. Cara menggesernya di baris 65 itu pakai 5 aja atau pakai 2. Jangan 10. Pakai 5 atau 2. 5 aja sih. Iya. Tara. Oh, masih terlihat Bil. 2 aja. Atau 0 juga nggak apa-apa. Oh, 1 lagi yang dipilih. Oke, pas Bil ya. Mantap Bil. Oke. Nah, nanti teman-teman kalian boleh warnai dengan warna kesukaannya ya. Kalau bisa jangan beda sih, kemudian disubmit ya. Nanti Kak periksa satu-satu soalnya. Oke? Warnai entah itu kartunya, entah itu apa lah gitu ya. Pokoknya kalian kasih warna yang berbeda-beda lah gitu. Supaya ada beda eh, game kalian dengan teman kalian yang lain. Oke, Bil. Oh, masih kurang nih, Bil. Masih kurang tepat nih, Bil. Ke bawah, Bil. Itu baris 46, Bil. Baris 46 pakai 20. Tara. Nah, mantap, Bil, sekarang. Itu apa bedanya, Kak? Itu. Coba pakai 70. Nah, tadi kalau pakai 70, mulai menggambar kartunya itu di koordinat 70. Nah, gitu. Lihat kan? Agak. Atau pakai 200 coba, Bil. Pakai 200 supaya Bila lihat gambarnya, perbedaannya. 200 coba. Nah, jauh banget kan? Itu. Dia menggesernya semakin ke kanan gitu. Oke? Jadi yang paling kayaknya tepatnya 20 atau 15. Gitu, Bil. Kak, Ya? untuk kode yang kayak label teks itu yang kayak gini aja kan. Iya, betul. Oh, udah nih. Itu tambahin sekarang, Revano. Hmm. Di baris 73 mungkin. Poin atau skor mungkin. Poin aja ya. Poin aja. Supaya nggak sama nanti kayak. Poinnya mulai nilai awalnya 0 dulu ya. Nah, kemudian tambahin yang kakak bilang tadi ya. Di baris 97, poin plus sama dengan 1. Dari sini ya. Iya, dari situ klik enter. Nah, poin plus sama dengan 1. Ya, ya, ya. Nanti saya lanjutin aja Oke, sendiri, Kak. oke, oke. Faith gimana? Tristan? Aman? Oke, mereka sedang berusaha. Bila? Aman? Kania? Faris? Gimana Faris? Apa yang mau ditanya? Silakan. Belum yang kelihatan share apa screen-nya. yang dibikin Kak? Kenapa? Apa yang dibikin Kak? Apa yang dibikin maksudnya? Game. Oh, sedang membuat gamenya gitu. Nggak ada screenshotan. Nggak ada. Udah. Kenapa? Udah selesai, Faris. Hmm? Oh, ini. Oh, Faris belum screenshot yang tadi. Belum Kak, masih progres tadi Kak. Oke, oke. Ini kakak. Lihat screen kakak ya kalau gitu. Mampu Jun. Kenapa? Gak apa-apa Kak.
Nah, pertama yang ini Fari. Ini Kak kirimin aja deh. Nanti tambahin lihat barisnya aja ya. Biar laptop dulu. Nah, pertama ini itu yang ditambahin. Yang kedua poinnya ditambahin ya. Poinnya ditambahin. Yang ketiga poin di baris. Pokoknya setelah kata green ditambahin ya. Atau gini aja deh saya. Ya. Nah, ini ditambahin nanti. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yang ditambahkan itu core-nya. Oh, ini aja deh. Nanti disesuaikan ya. Kemudian, nah ini nih yang terakhir. Main banyak. Oke. Oke. Itu dia. Dan jangan lupa Kenapa? Ini saya udah tadi tambahin yang for event sama yang time tadi yang di gambar lu sama winnya gini doang kan. Iya, betul. Itu Repano baris 103, 104 Hmm. itu sejajar sama kartnya ya. Skornya itu. Jadi sama apa? Cards I-nya. Cards I. Sejajar sama yang di atasnya. 103, 103, 104. Oh, 103 ini. Iya, itu skornya masuk ya. Skor. Jadi ini dipindahin ya. Bu, iya ya, agak digeser ke dalam. Enggak dipindahin tapi digeser, pakai tab aja. Geser gini. Ke dalam, ke dalam. Udah. Pakai tab aja. Oke, itu juga. Oke, udah. Ah, ini ada yang salah nih. If-nya baris 106 sampai 126 itu sejajar sama 128 ya. Coba di blok dulu. Yang Tak apa? ajarin. 126. Iya, ya 106 sampai 126. Di blok semuanya, di blok dulu. Terus tekan tab. Ops, tekan tab. Udah. Udah ya. Ya udah sih. Gitu doang kan. Ya, coba di run. Tara error. Oh, backgroundnya belum didefinisiin tuh. Ya, di paling atas harusnya tuh. Ini harusnya di paling atas. Enggak. Itu tulisan back-nya baris kelima satunya kan ada tulisan back. Nah, itu belum Hmm. didefinisikan tuh. Kak mendefinisikannya di paling atas. Coba lihat paling atas. Nah, hijau tuh. Ganti pakai hijau berarti Pano. Pano menggunakan hijau. Ayo ganti pakai Oh, back. maksudnya ini. Ya udah, Ya. back. Ya udah. Oke. Oh, Itu juga ya. enggak berarti yang di atas aja ubah jadi hijau, jadi back Pano. Jangan semuanya Ya udah. supaya simple gitu ya. Back. Berarti ini juga ya, Pak, yang bagian ini jendela film. Iya, itu juga diubah.
Waduh, nggak Ngelek. kelihatan apa-apa nih. Gak ini lagi ngelek. Kayaknya bentar. Kayaknya loopnya nih. Coba lihat ke loopnya. Kayaknya yang salah loopnya deh ini. Coba di stop. Gak bisa kayak ini nge-freeze. Ngepre. Iya, Aduh, kayaknya loopnya deh ini. Wah, ini. ini beneran loopnya nih. Loopnya Ah, dia salah nih ya. ini apa nih? Exit aja. Exit aja. Oke guys. Ini udah jam lebih 2 menit. Kak mau simpulin dulu boleh? Nanti kalian coba dan kemudian kalau error, pub errornya ya. Ingat di pub, jangan pakai kata-kata karena itu cukup susah untuk Kak terjemahkan kalau kalian pakai kata-kata. Ya, jadi di pub aja errornya, kirimkan ke Kakak, oke? Faris, Revano, Kania, Ya, Kak. Nabila, Faith, Tristan. Stop share. Oke, stop share ya. Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini sudah selesai ya game pass clickernya. Sudah selesai. Dan besok kita membuat game yang lain lagi. Kita besok membuat game labirin ya teman-teman. Kak, tunjukkan 2 versi labirin karya mahasiswa. Kalian bebas memakai yang mana. Oke? Ada yang mau disampaikan dulu? Nabila, Tristan, Kania, Heid, Paris, Evano. Ada? Ayo, apa itu? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, cukup juga dari kakak. Thank you so much udah hadir ya guys ya. Dan see you next week. Bye-bye. Ya Kak, terima Udah kasih. Kak, oke Kak, Sama-sama. thank you Udah, Kak, Kak. arigato, terima kasih Kak Kamida.